morning. Good morning, Kevin. Good morning, Arlene. Good morning, Devina. Good morning, Carla Livi. Good morning, Feren. Good morning, Evelyn Ho. Good morning, Gerald. Baik, kita mulai ya. Silakan dibuka buku Science, Other Science, page 39, halaman 39, Part C, Part C, bagian C, Part C, page 39, Part C. Open your please. Other side. Good morning, Kwa. Jevani Tandinata, Zaidan Ryu. Good morning, Ryuji, Jordan Joshua, Sean Kai, Alice. Good morning, Valencia, Chelsea. Good morning, Jesselyn Jaya, Fedelin Valencia. Baik, sudah pukul 8. Siswa yang baru hadir silakan dibuka buku sains. Ya. Buku sains. Oke. Sudah? Miss mulai saja ya, karena sudah pukul 8 lewat 1 menit. Giselle, kelas 3B. Where are you, Giselle? Kenapa tidak ada siswanya? Hanya kursi belajarnya saja yang ditampilkan. Giselle? Oh, oke. Sudah hadir. Valencia. Good morning, Valerie. Good morning, Valencia. Ya, sudah ya. Boleh ya, Miss lanjut ya. Oke. Semua hadirnya tepat waktu. Sudah pukul 8, sudah ready di depan layar komputernya. Ya, kita mulai saja ya. Setuju? Baik. Kita lanjutkan di halaman 39. Sekarang kita ke bagian C ya. Miss lanjut. Hari ini Selasa 19 Januari 2021. Nah, minggu lalu atau hari Senin kita sudah menyelesaikan halaman 39 bagian A dan B, benar ya? Nah, itu sudah menjelaskan dan kita sudah mengisi pembahasannya. Next, C. Nah, ini ada soal seperti ini. Pick the sentences that describe healthy environment. Pick the sentences that describe healthy environment. Tentang kalimat yang menggambarkan lingkungan sehat, healthy environment, lingkungan yang sehat. Tentang mana yang lingkungan sehat, menjelaskan kalimat tersebut. A fish stall with many flies. Ini ada seperti rumah makan yang menjual ikan atau warung ikan ya, atau toko ikan. Nah, toko ikan ya
semua toko ini menjual ikan-ikan, ya. Toko ikan dengan banyak lalat, with many flies. Flies itu artinya lalat. Nah, warung ikan atau toko ikan ya dengan banyak lalat. Jadi ikannya dikerubungi lalat. Berarti tidak menunjukkan lingkungan yang sehat. No, jangan dicentang ya. Jangan ya, berarti ini tidak menunjukkan. Oke. D, a clean street. A clean street, jalan yang bersih. Tentanglah, karena merupakan lingkungan yang sehat. C, a clean and green backyard. Halaman belakang yang bersih dan hijau, green backyard. Halaman belakang yang bersih dan hijau. Misalnya kita punya lingkungan pekarangan di bagian halaman belakang, ya. Tapi halaman belakang kita tuh bersih dengan banyak pohon-pohon, penghijauan, tentang, ya. Ini merupakan menunjukkan lingkungan yang sehat. Oke, Felicia Dwi Natali, sudah dibahas, sudah diisi buku kamu. Felicia Dwi Natali, sudah diisi pembahasannya, diisi ya. Dibuka buku sainsnya, oke. Kita lanjut di a clean and organized classroom. Ruang kelas yang bersih dan teratur. Ini bagian di a clean and organized classroom. Ruang kelas yang bersih dan teratur. Tentang kondisi kelas yang bersih, yang nyaman dan tertib. Kemudian tersusun rapi meja dan kursinya. Itu maksudnya. Diisi ya sayang ya, Felicia Dwi Natali. Diisi buku sainsnya ya. Oke, iya. Selanjutnya, a playground with broken bottles. Taman bermain dengan botol pecah, broken bottle. Taman bermain terdapat botol-botol yang sudah pecah. Itu tidak termasuk lingkungan yang sehat, bahkan membahayakan ada botol yang pecah. Next, a well-organized meat section in a supermarket. Bagian daging yang terorganisir dengan baik di supermarket. Maksudnya gini, bagian-bagian yang menjual daging yang ada di supermarket itu tersusun rapi, terorganisir dengan baik, tersusun rapi, dan tidak ada lalat, maksudnya seperti itu, terorganisir. Tentang ya, berarti ini merupakan lingkungan yang sehat. Supermarketnya menjaga kebersihan, gitu. Oke, finish? Halo ya, sudah selesai. Sekarang now next page 40, halaman 40. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Sediakan penggaris. Sediakan penggaris. Iya, pintar. Sediakan penggaris dan jangan salah tarik garis ya, harus ke jawaban yang tepat. Baik, ini selanjutkan. Ini ada beberapa keterangan dan gambarnya. Jadi di perintahnya ini. Draw lines to match each speech bubble to the correct picture. Topiknya adalah animals, plants, and environmental health. Hewan, tumbuhan, dan kesehatan lingkungan. Benar ya? Animals, perhatikan dong bukunya sayang. Animals, plants, and environmental health. Hewan, tumbuhan, dan kesehatan lingkungan. Caring about animals and plants. Merawat hewan dan tumbuhan. Jadi topiknya mengenai cara merawat hewan dan tumbuhan. Jadi ada gambar dan keterangannya. Kita harus cocokkan, ya. Nah, gambar yang pertama kita langsung bahas ya. Ini dia. Ini bahasnya kemarin, pilihannya. Option A, kotak A ya. I took a pretty flowering plant to my sick friend in hospital. It made her smile.
Ini tarik garisnya kemana? Ke number 2. Saya, atau kurang jelas ya? Ini gambarnya ya. Saya membawa tanaman berbunga. Ya, bunganya itu cantik, segar, sehat ya, ke teman. To my sick friend in hospital, ke teman saya yang sedang sakit di rumah sakit. Supaya apa? Supaya saya membawa tanaman saya yang cantik dan segar ini supaya temannya itu bisa tersenyum. It made her smile. Mungkin dia suka bunga, jadi temannya menjenguk yang sedang sakit ini supaya semangat kembali. Ada bunga yang cantik begitu. Oke? Finish? Oke, kita lanjut next. Option B. Option B ini kemana ini pembahasannya? Oke, option B ini kamu tarik garis ke picture 4 ya. Gambar yang nomor 4, picture 4. My sister says some people read special wraps to keep as pets, but we read are things that carry disease. I don't want any rats in our house. Kata kakak saya, some people read special rats to keep as pets. Sebagian orang membiarkan tikus khusus untuk dipelihara. But we read, namun, tikus liar adalah namun tikus liar adalah hama yang membawa penyakit. I don't want any rats in our house. Saya tidak ingin ada tikus di rumah kami. Jadi gini, ada hewan tikus yang menguntungkan ini khusus untuk dipelihara, kita pelihara. Tapi ada tikus yang merugikan sayang. Yang bawa sumber penyakit. Itu nggak boleh. Itu merupakan hama, ya, mengganggu rumah kita. Benar ya? Iya, jadi jenis tikus yang merugikan banyak gitu ya. Biasanya tempatnya kotor, kan gitu. Baru dia datang. Tapi kalau rumah kita bersih, dia nggak mau datang. Kenapa? Rumah kita bersih, gitu. Jadi saran Miss, jangan malas bersih-bersih ya, pedelin, di-share supaya tikusnya nggak datang ke rumah kita. Karena ini membawa penyakit ya. Next. Option C. Sekarang kita ke kotak selanjutnya. Ya. Nah, ini dia. Pembahasannya kamu tarik garis ke gambar nomor 5. On weekends ya, akhir pekan, on weekend, we enjoy going to the bird park to look at all the birds that we can see there. Pada akhir pekan, akhir minggu misalnya ya, weekend, liburan, akhir pekan bisa ya. Kami menikmati, we enjoy going to the bird park. Kami menikmati pergi kemana? Pergi ke taman burung. Ngapain ya? To look at all the birds that we can see there. Untuk melihat semua jenis burung yang dapat kami lihat yang ada di sana di taman. Akhir pekan, akhir minggu gitu ya. Tarik garis ke picture 5. Gambar ke 5. Oke? Iya. Next. Jangan salah tarik garis ya. Oke, next. Oke. Option D. It's sad to see animals kept in tiny, dirty cages. Would you like to spend our own life in a cage like that?
Sangat menyedihkan melihat hewan disimpan atau dikerangkeng. Nah, sangat menyedihkan melihat hewan itu dikurung ya di dalam kandang atau dikerangkeng ya. Kenapa? Kandangnya mungkin berukuran kecil dan ini dia, and dirty cages, dan kandangnya itu kotor. Kasihan loh hewannya. Benar ya? Wah, sedih ya. You are live in a cage like that. Apakah kamu ingin menghabiskan kegiatan kita atau kita sendiri di dalam sangkar yang kecil ini? Nggak mungkin ya. Jadi kalau ada hewan, misalnya hewan peliharaan kamu, misalnya kelinci atau burung gitu ya, jangan di dalam kandang. Kalau bisa dibiarkan dia bermain-main atau melompat-lompat di halaman kita. Nanti kira-kira dia sudah bosan bermain, baru kita masukkan ke dalam kandang. Jadi jangan 24 jam dikurung ya, kasihan. Dia nggak akan pergi itu, dia kan nggak akan hilang kalau kita sayang dengan hewan peliharaan kita. Dia pasti sayang juga sama kita. Setuju ya? Iya, jadi kalau punya hewan peliharaan jangan dikandangin saja gitu, sekali-sekali dilepas ya, biarkan dia bermain-main di halaman kita. Otomatis nanti dia akan pulang sendiri ya. Jadi kalau hewan yang seperti ini dari gambar nomor 3 ini kasihan sekali, apalagi tempatnya sangat kotor, nggak boleh ya. Kalau punya hewan peliharaan tidaknya dibersihkan ya, jangan ada sampai kotor atau rusak. Kasihan hewan peliharaan kita. Oke, next. Selanjutnya yang terakhir. Ya, yang terakhir. Tahu nggak jawabannya yang mana? Sudah tahu ya. Jadi yang terakhir nih seperti ini. Iya, ini dia. Oke. Having curtains in homes and office can help to keep the air clean and fresh. We can also make medicine from plants. Memiliki tanaman pot di rumah. Memiliki tanaman pot di rumah dan di kantor dapat membantu menjaga udara, the air clean and fresh. Dapat membantu menjaga udara tetap bersih dan segar, and fresh. We can also make medicine from plants. Kita juga bisa membuat obat-obatan, misalnya jamu. Tahu jamu? Temulawak dari tumbuhan. Jadi selain tumbuhan ini bisa menyegarkan udara atau bikin nyaman kita, tumbuhan juga bisa diolah menjadi obat-obatan, yaitu dibuat jamu. Siapa suka minum jamu? Nah, itu sangat baik bagi tubuh kita. Oke, finish. Next, kita lanjutkan kembali ke halaman selanjutnya ya. 41. Iya. Topiknya masih dalam topik yang sama tentang menjaga atau merawat lingkungan. Animals, plants, and environmental health. Hewan, tumbuhan, dan kesehatan. Ingat ya, kesehatan lingkungan juga dijaga. Kita bahas langsung ya. Jelaskan penjelasannya, kamu harus isi pembahasannya dan jangan salah isi, oke? Langsung saja ya. Dengue fever. Dengue fever ini artinya demam berdarah. Dengue fever, demam berdarah. Boleh kamu tulis istilahnya. Dirty is kotor. Germs, kuman. Germs, kuman. Pets, hama. Pets, hama. Rodent, busuk.
rodent, busuk. Oke, Miss lanjut ya. Cockroaches, cockroaches, cockroaches ini artinya kecoa. Nah, cockroaches, kecoa. Cockroaches and rats. Rats ini apa? Tikus. Tikus yang merugikan, tikus liar. Cockroaches and rats are harmful animals that are pests. Sorry, pest ya. Pest ini artinya hama. Hama ya. Jadi kecoa and tikus adalah hewan harmful ini artinya berbahaya ya. Berbahaya, merugikan, sama itu. Adalah hewan berbahaya yang merupakan termasuk hama. Ya. Hama, jadi harus kita basmi. Oke. Kenapa? Membawa penyakit. Oke, Melisenda, mengerti ya? Iya. Lanjut. They like to live in dirty and messy place. Mereka siapa? Si hama tadi, mereka suka tinggal di tempat yang kotor. They like to live in dirty and messy place. Mereka suka hidup atau tinggal di tempat yang kotor. Siapa itu? Hama. Siapa hama, Miss? Kecoa dan tikus. Oke. Next, C. They feed on rubbish and rotten food. Oke. Mereka memakan sampah dan makanan rotten food. Apa tadi artinya Miss bilang? Busuk. Makanan yang sudah busuk, makanan yang sudah basi, makanan yang sudah kotor. Namanya saja sudah hama ya. Itulah makanannya. Makanya membawa penyakit. Selain itu, lihat option D. When they crawl on food, they leave germs on the food. Ya, ketika mereka merangkak atau berada di atas makanan, jadi hewan-hewan kecoa sama tikus sudah di atas makanan tersebut, mereka meninggalkan kuman di makanan tersebut. Contoh ya Melisenda, Surya, dengarkan Miss-nya. Ada makanan donat. Nah, donat kamu itu sudah dihinggapi sama lalat, sama kecoa, dah. Terus si lalat sama kecoa ini dia meninggalkan kuman, Grace, di donat kamu. Nah, kenapa? Donat kamu gak kamu tutup sih, kamu biarkan terbuka di udara. Akhirnya dihinggapi, dihinggapi lalat, dihinggapi kecoa, dihinggapi tikus. Mereka meninggalkan apa? Kuman atau bakteri. Akhirnya Grace sama Melisenda makan itu donat kesukaan mereka, makan jeko misalnya, udah. Tapi ingat, jekonya sudah dihinggapi sama hama, sama hewan tadi, hewan yang membawa penyakit. Dimakanlah sama si Grace sama si Melisenda. Apa yang terjadi? Sakit perut lah Grace sama Melisenda. Kenapa? Donat jekonya sudah dihinggapi sama lalat, sama kecoa, sama tikus. Kenapa? Mereka meninggalkan apa? Kuman atau bakteri. Masuklah bakteri tadi ke dalam mulutnya Grace atau ke lambungnya Grace atau Melisenda. Akhirnya apa? Sakit perut. Nah, jadi saran Miss, jangan sampai makanan kita dihinggapi sama si hewan berikut tadi yang Miss bilang tadi, ya. Paham ya? Jadi ingat ya, bersih-bersih, jaga kesehatan ya. Next, terakhir, mosquitoes lay eggs in standing water. They can cause malaria and dengue fever. Mosquitoes ini artinya nyamuk ya, nyamuk yang bertelur di genangan air. Nah, nyamuk yang bertelur di genangan air, they can cause malaria, dapat menyebabkan penyakit malaria
and dengue fever ya. Dengue fever itu tadi apa Miss bilang? Demam berdarah. Selesai, oke? Sudah paham? Next, part B, bagian B, part B, perhatikan. Part B, kita lanjut ke part B. Identify features that show caring for plants or animals. Identifikasi gambar yang menunjukkan cara merawat tumbuhan dan hewan. Hik tentang the features that show caring for plants and animals. Tentang gambar mana yang menunjukkan cara merawat hewan dan tumbuhan. Kira-kira gambar yang mana? Ini sudah Miss bahas. Gambar A ini kenapa Miss tentang? Karena seorang anak laki-laki sedang memberi makan ayam, ya kan, hewan peliharaannya. Kemudian bagian gambar B ada seorang anak perempuan sedang menanam tanaman. Kenapa Miss gambar tentang D? Karena seorang laki-laki sedang memberi makan apa ini, kelinci ya, pokoknya hewan peliharaan dia lah. Nah, kasih makan hewannya begitu supaya sehat, atau membersihkan kandangnya supaya jangan bawa penyakit, jangan kotor. Oke? Siapa yang punya hewan peliharaan dirawat. Karena kita sudah belajar ini desain cara merawat hewan. Oke? Iya, bagus. Next, part C, bagian C. Nah, ini dia. Identify healthy environment. Nah, identifikasi lingkungan sehat. Pick the sentences that describe healthy environment. Centang kalimat yang menggambarkan lingkungan sehat. Miss ABC, kenapa nggak ditentang Miss ABC? Overflowing waste bin. Overflowing waste bin. Sampah meluap, mana mungkin. Sampah meluap kita centang. Yang centang itu apa? Lingkungan sehat. Dirty and unwashed dishes in sink. Piring kotor tidak dicuci di wastafel. Berserak cucian piring kotornya ya di tempat cucian piring ya. Nggak mungkin dong, harus bersih-bersih, segera dicuci. Dirty bathroom. Kamar mandinya kotor. Nah, siapa siswa yang kamar mandinya tidak bersih? Sebenarnya bersih ya. Kelas 3A, 3B semuanya bersih kamar mandinya di rumah, ya kan? Jadi kalau kotor-kotor langsung kita sikat. Jadi kamar mandi tetap steril, tetap dijaga, ya. Oke? Iya, supaya nyaman kalau kita mau mandi, bener ya? Wangi, kasih pengharum, nah, supaya segar, wangi ya. Oke. Kenapa misal terakhir kita centang? Karena because a clean, neat, and organized bedroom. Karena kamar tidur kita itu bersih, rapi, dan teratur. Setuju? Setuju. Itulah menunjukkan lingkungan yang sehat. Now, next page 42. Halaman 42. Lanjut. Lanjut, ya. Di sini ada seperti menulis kreatif ya. Maksudnya gini, tulislah kata-kata kreatif atau ide-ide atau gagasan yang menunjukkan tentang kata-kata penghijauan. Nah, ya. Greening our environment, penghijauan lingkungan. Tulis kata-kata yang menunjukkan gagasan atau ide kreatif menurut pendapat kamu saja. Nah, bisa gini,
buang sampah pada tempatnya, seperti itu boleh. Menanam pohon agar lingkungan kita tetap bersih, ya boleh, seperti itu. Jadi kita seragamkan saja ya pembahasannya ya Nicholas, kita seragamkan semuanya, jadi idenya kira-kira seperti ini. 10 ide atau gagasan yang menunjukkan kata-kata untuk identik dengan penghijauan lingkungan ya. Kata-kata bijak seperti itu boleh. Nah, ini dia. Silakan kamu tulis pembahasannya. Kira-kira bisa lihat ya. Oke. Itu ada 10 gagasan. Jadi ini tulis 10 juga. Halo Gilbert Brilian. Halo siswa. Halo siswa, silakan diisi pembahasannya Gilbert. Oke. Ebertus, silakan diisi. Jericho. Oke, saya jelaskan. Number 1. Children clean up the park. Paling mudah ini kalimatnya ya. Anak-anak membersihkan taman, boleh begini. Oke. Many trees and plants will keep the air fresh. Number 2. Banyak pohon dan tanaman yang akan menjaga kesegaran udara, boleh. Oh ya, satu lagi. Kalau kira-kira hari ini kamu nggak tuntas menulisnya, nanti kamu boleh lihat rekamannya ya di GC. Kalau hari ini kamu tidak tuntas menulis, oke? Jangan takut, jangan khawatir, lihat saja rekamannya. Ini lanjut number 3 ya, ini gagasan ketiga. Clean, neat, and organized bedroom. Ini Miss ambil kata-katanya tadi ada di soal kita ya, di jawaban kita di halaman yang bersama tadi. Ini Miss ambil nomor 3 ini. Ini juga bagus sih. Kamar tidur yang bersih, rapi, dan teratur. Oke, number 4. Clean bathroom. Kamar mandinya bersih, boleh. Having pot plants at home. Memiliki tanaman pot di rumah. Siapa yang punya banyak bunga-bunga di rumahnya? Siapa yang suka memelihara bunga? Nah, itu aja. Coba dulu angkat tangan. Ini mau lihat dulu. Siapa yang suka memelihara bunga atau nanam bunga di rumah? Atau siapa yang banyak bunganya di rumah? Miguel, kenapa tidak menulis? Miguel. Teman-temannya pada mengisi loh pembahasan ini. Miguel. Semua punya bunga di rumah? Oke. Having pot plants at home. Plants. Tanaman ya. Memiliki tanaman pot di rumah. Number 6. Keep the classroom clean. Jagalah kebersihan kelas kamu. Oke. Number 7. Throw the rubbish into the waste bin. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi yang nomor 7 ini sering kita ungkapkan ya untuk cara menjaga kebersihan lingkungan. Yang nomor 7 ini sudah familiar. Oke, number 8, plant seeds to grow plants. Bibit tanaman untuk menumbuhkan tanaman. Sebenarnya sih nggak harus seragam. Boleh kamu punya kata-kata lain, boleh kamu pakai punya Miss. Jadi bebas. Miss saya punya jawaban sendiri, silakan diisi. Atau mau seragam seperti ini pun boleh, ya bebas. Yang penting 10 ide atau gagasan yang sangat kreatif, temanya penghijauan lingkungan. Ya, Miss lanjut, number 9, clean the backyard. Membersihkan halaman belakang rumah kita, oke?
Number 10, keep the desk and chair clean and neatly organized. Menjaga meja, kursi tetap bersih dan tertata rapi. Nah, itu tadilah 10 ide atau gagasan yang kreatif tentang penghijauan lingkungan. Boleh kamu punya jawaban sendiri, boleh ikut punya Miss. Jadi bebas ya, intinya harus greening environment, penghijauan lingkungan. Oke, siapa yang mau seragam seperti jawabannya boleh, atau nggak sempat nulis nanti lihat record, lihat rekamannya. Next, kita lanjut page 44. Nanti lihat record saja ya, siswa, karena waktunya sudah sempit. Miss mau tuntaskan hari ini. Yuk, 44 halaman 44. Ya. Oke, halaman 44. Assessment 43, tugas 43. Nah, ini dia. Greening our environment, masih masalah penghijauan lingkungan ya. And environment with many plants and trees is a green environment. Lingkungan dengan banyak tumbuhan dan pepohonan adalah lingkungan yang hijau, itu maksudnya. A dirty and messy environment, unhealthy. Lingkungan yang kotor dan berantakan adalah lingkungan tidak sehat, unhealthy. Next, unhealthy environment can make us sick. Lingkungan yang tidak sehat dapat membuat kita sakit, begitu pesannya. Everyone must help keep our community clean and green. Setiap orang harus membantu menjaga komunitas komunitas tetap bersih dan hijau. Maksudnya gini, setiap orang wajib menjaga kebersihan untuk penghijauan, gitu ya. Oke, jadi harus ada kesadaran diri untuk peduli lingkungan. Finish ya. Nah, yang untuk bagian B ini gampang siswa ya. Kamu hanya mencentang mana gambar yang menunjukkan penghijauan. Nah, itu aja. Kira-kira gambar yang mana? Ada 3 gambar, bagian A, bagian D, dan bagian F ya. Tentang gambar yang menunjukkan penghijauan. Nah, mudah sekali ya. Oke. Tentang gambar yang menunjukkan penghijauan atau lingkungan yang asri, lingkungan yang sejuk. Oke. Ini saya anggap sudah selesai ya. Saya anggap sudah selesai. Terus tadi yang halaman berapa tadi? 43 ya? Sorry, 42 ya? 42. Jika ada siswa yang belum selesai mengisi 10 ide atau gagasan yang menunjukkan penghijauan, nanti lihat rekamannya ya, lihat rekod. Oke siswa, semangat hari ini ya. Misalnya sudah selesai. Kalau yang ini nanti lihat rekamannya saja ya, supaya lebih lengkap. Jadi kamu nggak buru-buru nulisnya ya. Terus tulisannya dirapikan dong, jangan asal-asalan nulis ya. Harus rapi, oke? Harus rapi, jangan asal-asal nulis ya. Hari ini sekian dulu belajarnya ya, siswa 33B, siswa yang hebat-hebat.